Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah. Dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat pijar, tujuan kita memahami firman Tuhan adalah agar kita mengerti standar Allah tentang apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, sebagai contoh, banyak orang gagal melihat kebutuhan mereka akan keselamatan hanya karena mereka mengukur diri mereka sendiri dengan standar yang salah. Maksud saya begini, mereka melihat dan membandingkan tingkah laku mereka dengan orang lain yang telah melakukan hal yang lebih buruk daripada yang telah mereka lakukan. Sehingga mereka menganggap bahwa mereka dalam posisi aman. Nah, anggapan ini jelas-jelas salah. Karena mereka telah menggunakan suatu standar yang salah. Standar keselamatan orang yang telah mendengar Injil itu tidak sama dengan standar orang yang belum atau tidak pernah mendengarkan Injil keselamatan. Kita harus mempunyai satu standar kebenaran yang sempurna, yaitu apa? Firman Tuhan. Masalahnya, bagaimana kita memenuhi standar yang sesuai dengan pandangan Allah? Kita tahu bahwa kita semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kita tidak akan mampu memenuhi standar itu, kecuali Allah sendiri yang akan memampukannya melalui inkarnasi Dia menjadi manusia, yaitu melalui Yesus Kristus. Melalui Yesuslah status kita yang seharusnya menerima maut, sekarang telah dibenarkan di hadapan Allah. Itulah sebabnya setiap orang perlu secara terus-menerus membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Dengan melakukan ketiga hal ini, kita akan mengerti standar kebenaran Allah. Nah, Rasul Paulus menyatakan bahwa segala tulisan yang diilhami Allah memang bermanfaat. Alkitab memberi manusia hikmat untuk menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Bahkan beberapa bagian dari Alkitab yang kayaknya membosankan kalau kita baca dan kurang mengandung nilai rohani pun, itu memiliki kuasa untuk mengubah hidup seseorang. Kalau kita sedang membaca Alkitab, terus menemukan bagian yang kayaknya tidak menarik, berserahlah kepada Roh Kudus supaya Dia berbicara melalui hati kita untuk mengubah hidup kita. Nah, saat membaca Alkitab, kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa seluruh Alkitab, mulai dari Kejadian sampai Wahyu ya, itu diilhamkan oleh Allah dan sangat bermanfaat. Itu dulu yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita ketika kita membaca Alkitab. Yang artinya Alkitab itu tidak pernah salah. Alkitab itu benar sepenuhnya dan dapat dipercaya dan tidak mungkin ada kesalahan. Mungkin kesalahan di masalah penterjemahan. Tetapi Alkitab itu sendiri tidak pernah salah. Karena apa? Karena itu firman Tuhan. Hal ini benar bukan hanya ketika Alkitab membicarakan tentang keselamatan misalnya, atau nilai-nilai etika dan moralitas. Tetapi juga termasuk sejarah dan alam semesta. Yesus Kristus sendiri mengajarkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan hingga bagian yang terkecil. Alkitab harus dipakai dalam gereja sebagai kekuasaan tertinggi, otoritas tertinggi dalam segala hal untuk ajaran, peneguran, pembetulan, dan pembinaan di dalam kehidupan jemaatnya. Kita tidak dapat tunduk kepada ketuhanan Kristus tanpa tunduk kepada Allah dan firman-Nya.
Alkitab hanya dapat dimengerti apabila kita mempunyai hubungan yang benar dengan Kristus melalui apa? Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang membuka pikiran kita untuk memahami maknanya dan memberikan kesaksian batiniah mengenai kekuasaan Tuhan. Pemahaman kita terhadap kebenaran firman Allah akan memampukan kita mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada Tuhan. Ada janji-janji Tuhan kepada orang-orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tuhan berjanji bahwa ada kekuatan Allah yang akan menyegarkan kita di tengah-tengah kelelahan dan kelemahan, juga di tengah-tengah penderitaan dan pencobaan. Itu janjinya. Kemudian Allah juga berjanji bahwa ada kemampuan untuk mengatasi persoalan-persoalan kita bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi. Juga Tuhan berjanji adanya kesanggupan untuk berlari secara rohani tanpa merasa lelah dan terus berjalan maju tanpa merasa letih. Walaupun pertolongan Tuhan belum dinyatakan. Allah juga berjanji bahwa jikalau umatnya dengan sabar mengandalkan Dia, maka Tuhan akan memberikan apapun yang mereka perlukan untuk menopang mereka senantiasa. Ingat, kita tidak pernah jatuh tergeletak karena ada tangan yang menopang. Saudara terkasih, kita adalah terang bagi Indonesia. Oleh karenanya, jaga terangmu. Tuhan Yesus memberkati.